kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akbar kamil itu dalam keadaan bagaimana. Karena tidak ada ukuran pasti, sehingga ada sebuah pernyataan mengatakan orang yang mengatakan Allah ada pun tidak bisa melihat bahwa Allah itu ada, dan orang yang mengatakan tidak percaya Allah pun tidak bisa membuktikan Allah tidak ada. Jadi pernyataan ini menjadi sebuah keyakinan besar di dunia. Kekuatan komunis mengatakan Allah tidak ada, kekuatan religius mengatakan Allah itu ada. Ini kekuatan besar di dunia, sehingga ada blok yang percaya kepada Allah, ada blok yang tidak percaya kepada Allah. Bahkan mereka mengingkari adanya Allah, dan itu Allah kasih sebuah keajaiban buat mereka. Mereka bisa mendarat di bulan, bisa keliling di mana-mana. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Besar adalah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu terasa kecil. Contoh, di belakang kita ada gunung Ciremai. Bagaimana kita bisa melihat gunung Ciremai itu besar? Ketika kita dekat dengan gunung itu. Kalau jauh kan kita melihatnya dari Jawa Tengah, gunung itu kecil. Kemudian kita melihat bintang. Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya, beliau mengatakan, aku tertipu dengan mataku. Kukira bintang itu kecil, karena mata beliau melihat bintang itu kecil segala titik. Tapi setelah aku dekati dengan ilmu pengetahuan yang aku miliki, ternyata bintang itu 70 kali lipat, 80 kali lipat, 100 kali lipat besarnya daripada bumi ini. Bahkan bumi yang kita tempati ini, Bapak-bapak, kalau dilihat dari galaksi antar mereka, kita ini debu yang tidak kelihatan, harus pakai mikroskop kalau melihat bumi ini. Lamun kayak sudah. Kalau kita ingin melihat bumi di galaksi Sagittarius sana, kita harus pakai mikroskop, karena bumi itu bagaikan debu yang sangat kecil sekali. Bahkan ada sebuah bintang yang sangat besar sekali, kalau mengelilingi itu 100, dia 180 miliar tahun. Kalau mengelilingi dia, udah besar itu ya. Bumi itu sangat kecil. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa barang siapa yang mengatakan istiqomah, ya, Allah itu Tuhan kita. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah itu sumarah. Kalau dalam bahasa Indonesia mau pasrah, dengan pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istiqomah itu pancen, bukan hanya asal menyebut ya Allah disebut-sebut, tapi tidak dengan perasaan pancen, ya tidak ada artinya. Kalau kita hanya menyebut-nyebut saja, sebagaimana kita sama istri hanya menyebut-nyebut saja, tapi tidak ngasih nafkah, tidak ngasih apa-apa sama keluarga kita, yang dibalik dulu, dilempar dulu pakai gelas air. Nah, jadi kepada Allah Ta'ala itu demikian. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, maka konsekuensinya adalah bahwa kita diciptakan sebagai proposal pertama adalah liya'budun, sebagai pengabdi. Kalau pengabdi artinya adalah hamba sahaya dalam pandangan Allah Ta'ala. Seorang hamba tidak punya kewenangan, Bapak-bapak. Hamba itu tidak pernah punya kewenangan, tapi hamba itu hanya hak diperintah. Hamba itu. Makanya Rasulullah SAW beliau sukses dengan abdi, dengan hambanya, sebagai hamba Allah Ta'ala. Beliau sukses dengan diisrokan dan dimi'rajkan kesuksesan beliau. Salah satu karyawan Allah Ta'ala atau hamba Allah Ta'ala yang tersukses adalah baginda Rasulullah SAW, baginda Muhammad, sehingga isronya tidak tanggung-tanggung, mi'rajnya tidak tanggung-tanggung sampai kepada Sidr, kepada puncak tertingginya aras ini. Nah, jadi dalam keadaan subuh ini, salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana menjalin komunikasi bersahabat atau persahabatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi orang-orang yang kafir Allah, artinya orang-orang yang mengadakan
permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bodohnya ada manusia yang nantang perang dengan Tuhan. Bisa kebayang Pak, nantang perang dengan Amerika dengan Rusia aja berat, nantang perang dengan Allah taala. Artinya apa? Melanggar perintah-perintah Allah taala adalah suatu rencana makar dengan Allah taala. Bisa kebayang. Nah, jadi salah satu tugas kita adalah ya'budu, artinya mengabdi. Bagaimana caranya mengabdi? Yaitu salah satu yang terkecil mengabdi tadi, ketika barang siapa yang menyebut Allah dengan istiqomah, dengan sumerah diri kepada Allah Ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka ibunya adalah malaikat akan turun. Jadi malaikat itu tidak berhenti turun Bapak Ibu. Al-Quran ini mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, sehingga malaikat itu mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Salah satu konsep terbesar adalah menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran. Jadi kalau masih ada takut dan kekhawatiran, kita belum sukses dalam hidup. Takut tidak makan, takut tidak dapat rezeki, takut tidak, itu belum sukses dalam hidup. Tapi ketika tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan dalam hidup, semua pasrah kepada Allah Ta'ala, akan sukses dalam situasi apapun, dalam situasi susah, dalam situasi senang, dalam situasi apapun kita akan sukses. Kenapa? Karena tidak ada takut dan tidak ada khawatir. Yang khawatir dan takut itu kalau Allah menjauh dari kita, kalau Allah tidak mau bersahabat dengan kita. Contohnya begini Bapak-bapak, ini saya contoh penting, contoh kecil saja. Kita punya seorang sahabat, pokoknya saya teriak kepada Pak Nur, saya di Banten, Pak Nur di sini. Saya teriak, Pak Nur bikinkan kopi. Ada dua kemungkinan. Pertama, Pak Nur tidak dengar suara saya. Yang kedua, kemungkinan Pak Nur tidak punya kopi. Kemudian yang kedua adalah saya dekat dengan Pak Nur bikinkan kopi. Kata Pak Nur, sebentar Pak, dia ambil dulu kopi, kemudian sodorkan kepada kopi. Kalau tidak ada, maaf saya tidak ada kopi. Nah yang ketiga, kalau dia seorang sahabat, saya datang ke Pak Nur, begitu duduk, Pak Nur udah bakalan ngomong lagi kopi saya. Begitu duduk langsung kopi datang. Kenapa? Tahu sahabatnya itu sukanya kopi. Nah, itu Allah Ta'ala itu demikian. Kata Allah Ta'ala, wa idza taqarraba al-'abdu ilayya jiro'an taqarrabtu ilayhi ba'd. Jika hambaku datang kepadaku, kata Allah Ta'ala, dengan sejengkal, aku akan datang kepadanya sehasta. Idza atani yamshi ataitu harwala. Jika hambaku datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Artinya secepat kilat Allah Ta'ala akan datang. Sehingga dalam ayat ini di bawahnya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi sahabat dia dalam mengalami kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi sahabat, bisa kebayang Bapak-bapak, kita punya sahabat yang kaya, yang hebat, yang luar biasa, yang pintar, yang segala macam. Betapa senangnya kita punya sahabat seperti itu. Udah baik, kaya, dermawan. Sahabat seperti itu akan hebat. Allah Ta'ala itu sifatnya tidak terbatas. Bukan hanya kaya, bukan hanya hebat, bukan hanya pemberi rezeki, bukan hanya pemerhati segala macam Allah Ta'ala. Bisa kebayang kalau kita punya sahabat seperti Allah Ta'ala. Apa yang kita inginkan Allah Ta'ala akan kasih. Kenapa? Nah, tidak mungkin seorang sahabat melihat sahabat kita terkapar. Kita hanya tidak suka melihat sahabat kita tidak makan. Kalau Allah Ta'ala menjadi sahabat kita, tidak akan senang Allah Ta'ala. Makanya kata Allah Ta'ala, udhuni astajib lakum, itu maksud kepada sahabat-sahabat Allah Ta'ala. Ya kalau kepada orang-orang yang itu ada namanya rizki istijaj. Apa rezeki istijaj? Rezeki yang memang Allah Ta'ala marah kepadanya dan kasih rezeki bisa saja. Ada seorang pengamen, kita lagi makan, pengamen itu nyanyi, suaranya jelek, tampilannya jelek, kita lagi makan enak, lalu kita kasih, benar kan? Tujuannya apa? Supaya pergi, kita jual pergi, gitu kan? Tapi kalau yang datang suaranya bagus, enak, nyaman, udah 5 lagu kan? Saya lagi makan dan makanya tambah sedap. Kan begitu. Allah Ta'ala sudah sama ketika dia datang kepada Allah Ta'ala dengan suara enak, dengan wajah enak, dengan segala enak. Allah Ta'ala menjadi sahabat dia. Dan apa yang dia inginkan, Allah Ta'ala akan kabulkan sesuai janjinya. Inna ta'ala tukhliqul. Allah tidak akan ingkar janji seperti kita. Kalau kita kan kadang-kadang kalau lagi manut janjinya benar, kalau nggak manut janjinya kagak benar. Kalau Allah Ta'ala tidak, baik itu orang yang tidak beriman, yang beriman, janjinya tepat, dikasih rezeki, dikasih apa-apa, karena beda Allah Ta'ala dengan kita. Nah makanya jalinlah persahabatan dengan Allah Ta'ala. Jadi tugas kita sebagai hamba ini dalam proposal kita yang dibuat oleh Allah Ta'ala menjadi ya'budun wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah menjadi karyawan Allah Ta'ala. Karyawan yang hebat dapat reward. Coba kalau jadi karyawan
jujur, cekatan gitu, masuknya jam 7 tepat misalkan, segala macam, itu akan lebih hebat lagi riwayat itu. Nah kita juga dengan Allah Ta'ala begitu, kita akan dapat riwayat yang banyak dari Allah Ta'ala ketika kita menjadi seorang karyawan, seorang hamba Allah Ta'ala. Dan contohnya dari Muhammad SAW. Dan Muhammad adalah contoh seorang karyawan terbaik Allah Ta'ala, sehingga banyak reward yang beliau dapatkan. Apa rewardnya kita ini? Bisa bayangkan Bapak-bapak, kita ini dengan Mekah jaraknya 5.000 km, kita bisa beriman kepada beliau dengan luar biasa. Bahkan kalau Muhammad dihina, ngamuk kita semua yang ada di sini. Coba Rasulullah dihina, berdiri semua bawa pada kita terlalu bertanya jauh ini, nggak pernah ketemu segala macam. Siapa yang pernah ketemu Rasulullah di sini? Karena dalam mimpi juga nggak pernah. Ketika pada nggak pernah ketemu, saya yakin. Tapi ketika Rasulullah SAW dihina, pada dihina, berdiri semua. Mau preman yang tidak pernah sholat, mau berdiri semua. Coba preman yang tidak pernah sholat, tidak pernah kerja, coba ada Rasulullah dihina depan dia, berdiri Pak. Kenapa? Karena kecintaan tadi. Karena memang itulah Allah Ta'ala memberikan karunia kepada baginda Rasulullah SAW, baginda Muhammad SAW. Nah semoga kita yang ada di sini bisa menteladani beliau, menguswah beliau, sehingga kita bisa jadi Muhammad kecil yang doanya dikabul, yang doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kunci sukses seorang hamba bukan dia punya mobil, bukan dia punya rumah mewah, bukan itu malah justru ujian buat dia. Kunci suksesnya ketika Allah Ta'ala hadir bersama dia dan seluruh keinginannya dikabulkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Ini yang penting. Makanya kunci sukses Bapak-bapak, mau anak soleh gampang, deketi Allah Ta'ala. Kalau yang punya anak Allah Ta'ala gampang, tinggal deketin aja Allah Ta'ala. Kayak kita punya anjing galak, kalau kita yang muslim, kalau tuannya kan gampang, dicetekin aja. Yang berlimpah di anjing galak, karena dia tahu tuannya siapa. Nah jadi gitu. Jadi kita pun sama. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh orang banyak, cintai Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Jadi sederhana. Hidup ini tidak usah repot-repot. Kenapa? Karena walaupun kita hebat, kita besar, tetap aja kalau waktu makan satu piring, waktu pakaian satu lemari, yang dipakai kan satu aja. Walaupun makanan semeja, yang dimakan sepiring saja, tidak semua dimakan. Ya, bukan kapasitasnya perut ini. Nah itu juga kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi itulah barangkali mudah-mudahan di subuh ini kita bisa terus muhasabah kepada Allah Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik, hamba Allah Ta'ala yang mustabibul khairat, hamba Allah Ta'ala yang senantiasa saling mencintai satu sama lain, hamba Allah Ta'ala yang selalu bersaudara, bersahabat dengan Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum.